Nah, setelah sebelumnya kita tahu nih jurnal dari masing-masing penjual dan masing-masing pembeli. Nah, sekarang kita bakal masuk ke jurnal eliminasi yang pertama terkait inventory. Kita review dikit yang sebelumnya. Ketika penjual ini menjual inventory, maka dia akan menjurnal seperti ini: cash pada sales, lalu COGS pada inventory. Lalu ketika pembeli mencatat penjualan tersebut, penjualan dari penjual sebelumnya, dia akan mencatat inventory pada cash. Lalu pembeli yang merupakan intercompany kita, itu akan menjual lagi ke pihak luar. Jadi pembeli intercompany ini akan menjadi penjual, lalu pihak luar akan menjadi pembeli. Dia akan mencatat seperti ini: cash pada sales, lalu COGS pada inventory. Nah, ini sekarang kita lihat lagi gross profitnya masing-masing. Gross profit dari penjual sebenarnya, penjual inventory sebenarnya merupakan 2.000. 10.000 dikurangi 8.000. Lalu gross profit dari pembeli yang sifatnya intercompany, pembeli yang kita miliki sahamnya atau kita dimiliki sahamnya, tergantung downstream atau upstream ya. Itu gross profitnya 5.000, yakni 15.000 kurang 10.000. Nah, ketika seluruh inventory yang dibeli ini sudah terjual kembali, itu disebut dengan transaksinya sudah selesai. Nah, oleh karena transaksinya sudah selesai, makanya dia di sini COGS-nya bernilai sama dengan inventory kan, 10.000 seperti itu. Itu yang menandakan transaksinya sudah selesai. Nah, ketika terjadi pembelian inventory oleh intercompany ini, maka di jurnal eliminasinya akan mencatat sales pada COGS sebesar 10.000. 10.000 ini nilai apa? Coba teman-teman bisa lihat nilai yang kolom yang diberi warna biru dan abu-abu ini. Seperti yang sudah dibahas sekilas sebelumnya, yang mengakui penjualan adalah pembeli intercompany. Kenapa? Karena ini merupakan nilai penjualan yang paling terkini. Jadi, karena di sini ada dua nilai sales, makanya yang perlu dieliminasi adalah nilai sales yang awal, yang 10.000. Karena penjualan itu diakui oleh sales yang sifatnya itu paling terkini, paling terbaru. Oleh karena itu yang dieliminasi adalah sales yang biru, sales yang dimiliki oleh penjual yang bernilai 10.000. Terus kita lihat lagi COGS. COGS itu yang diakui merupakan COGS yang dicatat oleh penjual. Kenapa demikian? Karena COGS yang dicatat oleh penjual ini merupakan COGS yang sebenarnya, yang benar-benar berasal dari nilai inventory yang asli. Nilai inventory asli ini kan diperoleh dari manufacturing kan, seperti itu misalkan. Atau bisa juga dari pembelian sebelumnya. Tapi di sini kita asumsinya inventory ini merupakan nilai asli yang awal. Inventory 8.000 ini merupakan nilai awal inventory-nya, nilai aslinya. Nah, sedangkan nilai inventory di sini itu sebenarnya merupakan nilai dari sales-nya, nilai dari sales penjualnya. Lalu dijadikan inventory oleh dia. Nah, oleh karena itu yang kita akui sebagai COGS yang sebenarnya itu merupakan COGS yang biru. Oleh karena kita mengakui yang biru, maka dari dua COGS ini yang harus kita eliminasi merupakan COGS yang abu-abu. Oleh karena itu kita di sini mengkredit COGS senilai 10.000 seperti itu. Jadi kita mengeliminasi sales dari penjual dan COGS dari pembeli intercompany seperti itu sebesar 10.000. Lalu ini perhitungan gross profit-nya untuk penjual 2.000 dari 10.000 kurang 8.000, lalu salesnya itu 15.000 kurang 10.000, lalu konsolidasinya itu 15.000 dikurang 8.000. Ini nilai tercatat ya. Kenapa salesnya yang abu-abu? Karena sales birunya udah tereliminasi. Kenapa COGS-nya yang biru? Karena COGS yang abu-abu sudah tereliminasi seperti itu. 15.000 kurang 8.000, maka akan mendapatkan nilai 7.000. Apakah benar gross profit konsolidasinya 7.000? Kita bisa cek dari total gross profit ya. 2.000 ditambah 5.000 itu akan sama dengan 7.000. Nah, oleh karena itu nilai sales dan COGS kita sudah benar, otomatis jurnal eliminasi kita juga sudah benar. Sales COGS sebesar 10.000. Seperti itu teman-teman.